Ketika seseorang yang sedang berada dalam masa ketenaran memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan seperti apakah hari-hari terakhirnya sebelum ia meninggalkan para fansnya untuk selama-lamanya. Pada 8 April tahun 1994, vokalis Nirvana yaitu Kurt Cobain ditemukan tewas bunuh diri menggunakan senjata api di rumahnya di Seattle. Kematiannya membuat dunia berduka, terutama para fansnya, karena saat itu bandnya Nirvana sedang berada di puncak popularitas. Dalam video kali ini akan kita simak seperti apa kehidupan Kurt Cobain. Cobain lahir di rumah sakit Grace Harbor di Aberdeen, Washington pada 20 Februari tahun 1967. Orang tuanya yaitu ibunya bernama Wendy Elizabeth yang merupakan seorang pelayan dan ayahnya yaitu Donald Leland Cobain, seorang mekanik otomotif. Cobain memiliki adik yang bernama Kimberly, lahir pada 24 April tahun 1970, tepatnya saat Cobain berusia 3 tahun. Cobain adalah anak yang bahagia. Cobain kecil sendiri sudah bisa memainkan sesuatu yang dia dengar di radio dan mampu secara artistik menuliskan apapun yang dia pikirkan di atas kertas atau alat musik. Saat Cobain berusia 9 tahun, tepatnya pada bulan Februari tahun 1976, terjadilah peristiwa perceraian kedua orang tuanya. Itu adalah peristiwa yang paling menghancurkan dalam kehidupan mudanya. Cobain mulai mogok makan, dan pada satu titik bahkan dia harus dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi. Emosinya yang mulai tidak stabil membuatnya mudah tersulut emosi dan amarahnya sampai meledak-ledak. Bahkan menurut teman masa kecilnya, Cobain sanggup duduk diam selama berjam-jam tanpa peduli akan sekitarnya. Cobain memiliki seorang teman masa kecil yang bernama Boda, yang menceritakan bahwa Cobain kecil pernah menuliskan tulisan di dinding, yaitu yang bertuliskan I hate mom, I hate dad, dad hates mom, mom hates dad. Sebuah tulisan dari dinding kamar Kurt Cobain. Lalu Cobain juga mengungkapkan kepada Spin Magazine, yaitu masa kecilku baik-baik saja sampai aku berumur 9 tahun. Setelah perceraian orang tuanya, Cobain tinggal bersama ayahnya, tapi ayahnya menikah kembali. Ayah Cobain mengatakan, I was afraid that it was going to get to the point of either he gas and she gas, and I didn't want to lose her. Yaitu ayahnya mengakui bahwa dia memperlakukan anak tirinya lebih baik daripada putra kandungnya karena dia takut ditinggalkan oleh istri barunya. Cobain remaja pun akhirnya selalu membawa beban emosional sepanjang sisa hidupnya. Pada saat usianya sekitar 20 tahun, Cobain memiliki keahlian bermain gitar dan berkeinginan untuk menjadi seorang bintang rock. Akhirnya dia mulai sering ngeband bersama para musisi di Seattle. Di sanalah dia bertemu teman-teman bandnya yang membentuk band Nirvana bersama Chris Novoselic pada bass dan Dave Grohl pada drum. Lalu pada tahun 1990, setelah Grohl resmi bergabung, Nirvana merilis album Nevermind, di mana album tersebut terjual sebanyak 30 juta kopi di seluruh dunia. Selanjutnya, Nirvana melakukan tur untuk album ketiganya dan terakhir mereka, yaitu In Utero, yang dimulai di Eropa pada bulan Februari tahun 1994. Saat itu, Cobain telah memiliki seorang putri yang bernama Frances. Sebagai musisi rock yang tengah dipuja saat itu, ia berjuang untuk bisa tampil sebagai rockstar profesional sambil berjuang dengan kecanduannya terhadap narkotika bersama istrinya juga. Contohnya ketika pertunjukan terakhirnya yaitu di Manitz pada tanggal 1 Maret 1994, Cobain bertengkar dengan istrinya di telepon dan memberitahu Melvin Bass Osborne bahwa betapa putus asanya dia. Sekitar 1 jam kemudian, Cobain mengakhiri pertunjukan lebih awal dengan alasan laringtis. Selanjutnya, mereka beristirahat selama 10 hari saat tur yang memberi kesempatan bagi setiap personil dan krunya untuk berpisah dan beristirahat. Cobain pun pergi ke Roma, di mana dia ditemani oleh istri dan putrinya. Lalu pada tanggal 4 Maret tahun 1994, istrinya terbangun dan menemukan Cobain benar-benar tidak responsif karena Cobain overdosis Rohypnol. Namun beberapa bulan kemudian, istrinya mengatakan bahwa Cobain telah meminum 50 pil dan menyiapkan surat bunuh diri. Ternyata kepopuleran sama sekali tidak mengurangi kesedihan dalam dirinya.
Hubungan pribadinya dengan istrinya sedang bermasalah, hanya memberikan trauma masa lalu di mana ia kembali terngiang perceraian orang tuanya yang sudah melukai masa kecilnya. Pernah menulis bahwa dia lebih baik mati daripada harus melewati perceraian lagi hidupnya. Cobain berupaya bunuh diri. Band menjadwal ulang lagi tur mereka yang akan datang, sehingga Cobain bisa pulih kembali, walaupun dirinya secara mental dan fisik sangat kelelahan. Dia menolak tawaran untuk tampil di Lollapalooza dan tidak hadir di sesi latihan bandnya. Lalu pada tanggal 18 Maret tahun 1994, polisi di Seattle mendapatkan laporan dari istri Cobain yang saat itu mengatakan jika suaminya mengunci diri di sebuah ruangan dengan revolver dan mengancam dia akan bunuh diri. Lalu polisi pun datang dan menyita pistol serta berbagai pil. Pada malam itu, Cobain memberitahu mereka bahwa dia tidak berniat bunuh diri, tetapi istri, keluarga Cobain, anggota band, dan tim manajemen tidak percaya. Bahkan mereka merencanakan untuk melakukan intervensi terhadap Cobain karena mereka sangat khawatir akan keselamatannya. Intervensi yang mereka lakukan ialah saat itu istrinya mengatakan Cobain bahwa dia akan menceraikannya jika dia tidak pergi ke rehabilitasi. Dan anggota bandnya juga mengatakan mereka akan meninggalkan band jika dia tidak rehabilitasi. Namun karena intervensi itulah Cobain justru menjadi sangat marah dan dia menuduh istrinya lebih kacau daripada dia. Setelah itu Cobain menuju basement bersama gitaris tur Nirvana yaitu Pat Smear untuk membuat musik, sedangkan istrinya pergi ke Los Angeles dengan harapan Cobain akan ikut dengannya hingga mereka bisa rehabilitasi bersama. Dan di malam itu Cobain justru menuju ke apartemen dealernya. Ia terlihat putus asa sesuai dengan apa yang dikatakannya, yaitu mana teman-temanku di saat aku membutuhkannya dan mengapa teman-temanku menentangku. Pada tanggal 29 Maret tahun 1994, setelah mengalami overdosis yang hampir fatal, Cobain setuju ketika Novoselic mengantarnya ke bandara sehingga ia dapat rehabilitasi di California. Tapi keduanya justru bertengkar di terminal utama saat Cobain akhirnya melarikan diri. Dia kemudian dilaporkan mengunjungi temannya yang bernama Dylan Carlson untuk meminta senapan keesokan harinya. Cobain beralasan bahwa dia membutuhkan pistol itu karena ada penyusup di rumahnya. Carlson mengatakan Cobain tampak normal dan dia tidak menganggap permintaannya aneh karena dia juga pernah meminjam senjata kepada Cobain. Cobain dan Carlson mendatangi Stan's Gun Shop di Seattle dan membeli senapan Remington 20 gauge seberat 6 pound dan sejumlah peluru seharga $300 yang dibayar Carlson karena Cobain tidak ingin polisi mengetahui atau menyita senjata itu. Carlson memang merasa aneh bahwa Cobain justru membeli senapan, padahal yang dia tahu seharusnya Cobain pergi untuk rehabilitasi di California. Carlson menawarkan diri untuk menyimpan pistolnya sampai dia kembali dari rehabilitasi, tapi Cobain mengatakan tidak. Polisi pun menduga Cobain menyimpan pistolnya di rumah dan kemudian terbang ke California untuk memasuki Exodus Recovery Center. Pada tanggal 1 April tahun 1994, setelah 2 hari sebagai pasien di sana, Cobain mengatakan kepada istrinya, "Aku tidak peduli apa yang terjadi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah melakukannya dengan baik. Ingatlah, apapun yang terjadi, aku mencintaimu." Lalu malam itu sekitar pukul 7:25 malam, Cobain memberitahu staf pusat rehabilitasi bahwa dia ingin keluar untuk merokok. Menurut istrinya, saat itulah ia melempati pagar, yang sebenarnya merupakan dinding bata setinggi 6 kaki. Ketika istrinya mengetahui hal tersebut, dia menyewa penyidik swasta untuk melacak keberadaan Cobain. Tapi Cobain saat itu akan terbang menuju Seattle. Dia naik taksi ke bandara Los Angeles dan terbang kembali ke Seattle. Dalam penerbangan, ia duduk di sebelah Duff McKagan dari Guns N' Roses. Terlepas dari permusuhan Cobain dengan Guns N' Roses, khususnya X-Rose, Cobain tampak senang melihat McKagan. McKagan kemudian menyatakan bahwa sebenarnya menurut instingnya ada sesuatu yang salah dengan Cobain. Sampainya di Seattle, menurut beberapa saksi, ia berkeliaran di sekitar kota, menghabiskan malam di rumah musim panasnya di Carnation dan nongkrong di taman. Sementara itu, ibu Cobain panik. Dia membuat laporan orang hilang dan memberitahu polisi bahwa putranya mungkin bunuh diri sebelum ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang akan terjadi padanya. Cobain sudah membentengi dirinya dengan sembunyi di rumah kaca di atas garasinya. Faktanya, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Kurt Cobain pada tanggal 4 April dan 5 April. Yang jelas, mereka sudah melakukan pencarian di rumah Cobain sebanyak 3 kali, yang diduga saat itu Cobain masih hidup. Tapi sepertinya tidak ada yang berpikir untuk memeriksa garasi atau mencari di rumah kaca
yang letaknya di atas garasi rumahnya. Sementara di dalam rumah kaca, Cobain mengganjal pintu dari dalam menggunakan kursi, dan mungkin saat itu dia berpikir dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi selama-lamanya. Sebelum akhir hayatnya, Cobain pun menuliskan sebuah surat yang ditunjukkan kepada Boda, teman masa kecilnya. Kemudian Cobain melepas topinya dan duduk dengan kotak cerutu yang berisi heroin. Dia meletakkan dompetnya di lantai, membukanya dengan sedikit mengeluarkan kartu SIM-nya. Mungkin dia berpikir agar proses identifikasi tubuhnya lebih mudah. Surat terakhirnya ia letakkan di lantai dekat dengan tubuhnya. Kemudian dia mengarahkan senapan itu ke kepalanya dan menembak. Lalu pada tanggal 8 April tahun 1994, jenazah Cobain ditemukan oleh seorang tukang listrik yang bernama Gary Smith yang datang untuk memasang sistem keamanan. Awalnya ia berpikir jika Cobain sedang tertidur sampai dia kemudian melihat senapan yang mengarah ke dagunya. Duga tubuh Cobain telah berbaring di sana selama berhari-hari, dan diperkirakan Cobain telah meninggal pada tanggal 5 April 1994 ketika usianya masih 27 tahun. Sementara itu, penggemar Kurt Cobain mulai berkumpul di rumah Kurt Cobain yang berada di Seattle, dan pada hari itu seluruh kota menyalakan lilin. Dunia berduka atas kematian Kurt Cobain. Bahkan sampai saat ini kematian Kurt Cobain masih menjadi luka bagi banyak orang. Upacara terakhir untuknya dilakukan oleh ibunya pada tanggal 31 Mei tahun 99. Putri Cobain, Frances Bean, menyebarkan abu Cobain MC Lion Creek di Olympia. Saat itu pihak berwenang dan sebagian besar orang yang paling dekat dengannya setuju bahwa kematian Kurt Cobain adalah bunuh diri. Tapi kemudian ada beberapa pendapat lainnya yang mengklaim jika kemungkinan ada beberapa kecurangan yang terlibat. Tetapi apapun alasannya, kematian Kurt Cobain hanyalah akhir dari kisah tragis tentang kehidupannya yang terlalu singkat.